Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma bisa karena tahun baru bisa baru. Oke, sambil nunggu LCD-nya sembuh, alhamdulillah kita sudah nyampe pada sesi ke-24 ya? Iya. Oke ya, 24. Sudah 4 SKS lah. Nanti kamu minta sertifikat sama Ahmed. Ya. Kok perlu ada ujian nggak ya? Ujiannya lagi komisi. Oke. Tahun lalu kita sudah ngomong tentang, ya kan ini tahun baru Masehi. Saya nggak tahu di Facebook ada yang nge-tag jangan mau merayakan tahun baru Masehi. Itu tahun barunya bukan tahun baru kita. Yang disarankan adalah yang Hijriah. Kalau saya ya, kalau Indonesia apalagi Jawa ya jangan mau juga Hijriah, itu apa tahun baru Jawa aja, tahun Saka. Ya lah, momentum tahun baru itu sebenarnya ya betul-betul. Kalau Cina kan punya tahun baru Imlek, ya kan? Kalau di Persia, di Iran, Afghanistan itu tahun barunya juga Hijriah, tapi Hijriah yang Syamsiah. Kalau kita kan Hijriah Komariah. Tapi kalau di Persia Iran namanya Hijriah Syamsiah. Tahunnya beda sama kita. Jadi jumlah bulan karena jumlah harinya persis kayak Syamsiah, tapi urutan-urutannya ikut tahun baru yang Syamsiah. Kalau kita kan Komariah murni. Itu bedanya. Islam sebelum Arab itu, sebelum ada Islam itu Hijriahnya masih bukan Hijriah namanya ya, tahunnya masih ikut penanggalan Syamsiah, tapi Syamsiah versi sana. Nama-nama bulannya beda-beda. Dimulainya dari musim gugur lah awalnya, dari sekitar bulan-bulan September. Jadi kalau rotasi matahari, rotasi bulan itu kan tetap, cuma titik awalnya kapan itu yang ada yang ngambilnya dari Februari kayak Imlek, ada yang ngambilnya dari sekitar September kayak Hijriah yang Syamsiah, atau kalau Islam kemudian yang Komari saja mulainya satu Muharram ini. Kalau Islam kan diawali dari hijrahnya Nabi, tapi jangan salah, hijrahnya Nabi itu bukan tanggal 1 Muharram. Karena Nabi itu hijrahnya bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu lahir, hijrah dan meninggal bulannya sama Rabiul Awal. Cuma awal tahun memang tahun selalu 1 Muharram sebelum. Jadi Nabi itu memang hijrahnya ya di tahun hijriah yang 1, tapi perjalanannya dilakukan di bulan Rabiul Awalnya. Karena kalau nanti ini kan nggak bikin baru, kalau nanti 1 Januarinya tahun barunya bulan
Rabiul Awal kan nanti jadi berubah tatanan. Jadi tahun barunya tetap harus 1 Muharram. Karena sebelum Islam kan orang nyebut tahun itu kan bukan angka tahunnya, tapi ada tahun gajah, ada tahun kalau gitu. Jadi dari peristiwa besarnya, bukan urutannya. Kalau urutannya tetap zaman dulu kalau nama-nama itu tidak dari Islam sebenarnya. Jauh sebelum Islam nama-nama Muharram, nama Safar dan seterusnya itu sudah ada. Muharram itu kan bulan yang ketika suku-suku dilarang perang, itu disebut Muharram. Setelah itu sekitar bulan September. Nanti begitu masuk Oktober sudah mulai awal musim gugur disebut Safar. Safar artinya kuning karena daun-daun sudah mulai berwarna kuning. Nanti masuk musim gugur sekitar bulan November Desember. Gugur itu rontok bahasa Arabnya Robi. Cuma karena musim itu agak panjang, jadi terus ada 2 versi, ada 2 tahap, ada Robiul Awal, ada Robiul Akhir. Setelah musim gugur selesai, terus masuk musim dingin, sudah agak beku hawanya, terus makanya disebut Jamad. Jamad itu artinya kan beku. Dibagi 2, Jumadil Awal sama Jumadil Akhir. Setelah beku terus masuk bulan Jumadil Awal, akhir juga bulan Januari, Februari, nanti Maret sudah masuk Rajab. Rajab itu mulai cair. Jadi esnya sudah mulai cair. Istilahnya Rajab. Dari Rajab masuk Sya'ban. Sya'ban itu sekitar bulan April, diawali dari Syi'ib itu artinya lembah, karena saat itu masyarakat sudah turun ke lembah. Ada yang menggembala, ada yang bertani. Itu namanya Syi'ib. Setelah Sya'ban masuk musim panas awal, orang keluar sudah mulai panas, kulitnya tergagal, maka disebut Ramadan. Artinya pembakaran. Jadi karena memang agak panas. Meskipun kemudian kita maknai secara agak pelesetan, ini membakar dosa-dosa Ramadan. Nanti sebulan kemudian sudah lebih panas, Ramadan sudah bulan lain. Nanti bulan Juni panasnya semakin agak tinggi, semakin meningkat suhunya, maka disebut Syawal. Artinya meningkat, peningkatan. Maksudnya suhunya meningkat. Kalau kita kan meningkat itu Idul Fitri, jadi amal baiknya meningkat. Tapi sebenarnya itu peningkatan suhu. Nanti puncaknya sekitar bulan Juli, namanya Dzulqa'dah. Itu karena sudah puncak-puncaknya panas, jadi orang lebih suka di rumah duduk-duduk daripada keluar. Duduk itu kok id, makanya disebut Dzulqa'dah. Itu sebenarnya waktunya duduk-duduk. Setelah itu bulan Agustus, Dzulhijjah, waktunya haji. Haji sebelum itu memang sudah ada ajaran haji, jadi itu bulannya orang haji. Itu bulan-bulan Muharram. Karena ini perhitungannya bulan, nanti ada selisih karena 1 tahunnya, nggak apa-apa lah ngomong tahun baru. 1 tahunnya Hijriah itu kan sekitar 354 hari, sementara kalau Samsiah ini kan 365, jadi ada selisih 11 hari. Selisih ini kalau di Arab kuno nanti setelah sekian tahun, ada tahun yang jumlah bulannya 13 ditambahi untuk menyeimbangkan rotasinya matahari. Jadi ada tahun yang kalau biasanya kan 12 terus jadi 13. Ini biasanya disebut bulan Nasi itu bulan tambahan. Cuma kemudian jadi masalah bulan tambahan ini karena tahun barunya ini Muharram. Orang ketika nggak boleh perang, nah biasanya suku-suku itu berselisih, ini masih boleh perang atau sudah nggak boleh perang? Ini sudah Nasi apa Muharram? Ini kan cuma tambahan, harusnya ngatur-ngatur gagal terus sama Nasi sudah lah. Buang aja, nggak usah nasi-nasian sekarang, ya tetap pakai itu, nggak ada bulan tambahan. Sehingga kemudian Komariah sama Samsiah seperti kita lihat sekarang kan selalu geser, nggak sama. Kalau zaman dulu sama. Sehingga kalau zaman dulu Ramadan bisa diperkirakan paling sekitar bulan Mei. Tapi sekarang selalu di musim panas. Tapi sekarang sudah nggak bisa lagi, sudah geser. Nah, kalau di musim gini-gini itu telah ngaji ilmu falak. Jangan ngaji filsafat, nanti geser. Oke, kita masuk lagi. Ngaji falaknya sudah jalan atau masih belum? Oh, yang ngaji sendiri. Menarik kalau ngaji falak, banyak hal yang kayak
Jawa itu dulu pakai namanya tahun Saka. Tahun Saka itu perhitungannya matahari sebenarnya, cuma dengan model yang berbeda. Nanti ketika Islam masuk terus diadaptasikan ke Hijriah, jadi sesuai dengan kalender Islam, tapi mirip versi tidak pakai Komariah tapi pakai Samsiah, sehingga nanti bulannya agak geser dengan yang Hijri, yang Jawa meskipun gesernya nggak banyak. Itu tahun Saka. Dan tahun Jawa itu melanjutkan, jadi sekitar tahun berapa ya, 1547an lah itu, begitu Islam masuk tidak kok satu tapi 1458 dan seterusnya sampai hari ini. Saya nggak tahu kalau yang Jawa sudah ngerti tahunnya sendiri, pergantian hari, perang oto-mongsonya hitungannya kan per 8 tahunan, namanya Widu. Nanti ada tahun alif, ada tahun dan seterusnya. Silahkan belajar falak untuk tahu tentang bulan-bulan dan tahun baru. Oke, seperti janji saya minggu lalu, kita kembali ke filsafat. Sebenarnya itu punya filosofi juga yang luar biasa tentang pergantian hari, momentum tahun baru. Orang Cina bikin Imlek juga punya filosofi sendiri. Orang Jawa ketika Sultan Agung memecah hari jadi 5, tidak 7, itu dia punya filosofi sendiri dan macam-macam. Jadi waktu itu konstan, cuma orang memaknainya beda-beda sesuai filosofinya masing-masing. Nah, silahkan yang tertarik belajar itu, kejarlah apa sih filosofinya Sultan Agung, apa filosofinya Umar. Umar itu ketika harus umat Islam urus dengan Hijri itu kan bingung. Ini kalau ada yang itu diawali dari Maulud Nabi lah, kelahiran Nabi, katanya Umar. Nah, kalau diawali dari Maulud Nabi nggak ada kejutannya, sudah biasa. Di mana-mana juga apa-apa diawali dari kelahiran. Yesus, Isa juga dari kelahiran, nggak usah lah. Terus ada yang usul dari Fathu Mekah. Jangan, kalau Fathu Mekah itu sudah selesai, tidak ada logika proses, tidak bisa jadi inspirasi. Akhirnya diputuskanlah hijrahnya Nabi karena lebih menginspirasi. Jadi itu sebenarnya kesepakatan aja. Sama sebenarnya, masih Samsiah tahun baru 1 Januari juga kesepakatan. Itu kan diawali dari Romawi, Julius Caesar yang merevisi kalender Gregorian sebelumnya. Ada beberapa adaptasi termasuk tahun-tahun. Kenapa kalau Februari yang setiap 4 tahun sekali ada yang 29, kemudian itu sebenarnya ditata sendiri, diatur-atur sendiri, dirumuskan sendiri. Bahkan nanti nama-nama bulan juga disesuaikan dengan siapa penguasanya. Makanya karena yang bikin Julius Caesar, nanti ketika dia meninggal ada nama bulan yang diganti namanya, terus jadi Juliusnya dimasukkan jadilah Juli. Nanti anaknya penerusnya Agustinus, begitu dia meninggal ya diabadikan di kalender, masuklah bulan Agustus. Dan itulah hari dan bulan. Kalau bagi kita whatever, pokoknya terserah kamu bisa ngambil inspirasi dari kalender apa, tahun baru apa, monggo. Mau 1 Januari monggo, 1 Hijriah monggo, mau Suro ya monggo, mau terserah yang bisa inspirasimu, yang bisa mewujudkan resolusimu. Bulan apa? Sekarang kan orang lagi ngetren ngomong resolusi. Oke, kita lanjutkan babak terakhir kita. Malam ini saya maunya santai-santai. Kita ambil satu aja teori kecil dalam etika yang sebenarnya implikasinya besar. Karena etika situasi ini sebenarnya yang paling banyak dipakai orang ketika harus berpikir tentang nilai orang. Sadar atau tidak sadar, biasanya orang mikirnya situasi. Etika situasi dimunculkan oleh seorang tokoh namanya Joseph Klepper. Hari ini etika bagi saya puncaknya terakhir. Minggu depan kita akan ngomong estetika. Estetika hitungan saya mungkin 3 lah, atau nanti kalau ada kejadian luar biasa di tempat pertemuan, terus kita mundur lagi dengan tema-tema tematik, tidak lagi seperti ini. Nanti kita bisa lebih bebas. Jadi nanti setelah estetika boleh
kita mengklaim diri sudah kenal filsafat, bukan ngerti filsafat loh ya, kenal filsafat. Dan ngerti seluk-seluknya mulai ontologi sampai estetika. Tapi paling enggak kalau ada orang ngomong ngerti lah itu, oh itu filosofinya seperti apa, bayanganku seperti itu. Kalau belum, ya enggak apa-apa. Itu biasa aja enggak. Orang hidup itu kan gitu, ya usaha, urusan belum, ya enggak apa-apa, usaha lagi. Oke, tokohnya Joseph Schleicher belum lama meninggal tahun 91. Jargonnya, the morality of an action depends on the situation. Moralitas, baik buruknya satu aksi itu tergantung situasinya. Tidak ada baik buruk yang baik dalam dirinya sendiri, dalam perbuatan itu sendiri. Jujur itu baik, kalau bohong itu jelek. Kalau di Schleicher enggak. Kadang-kadang jujur jelek, bohong bagus kalau situasinya pas. Ya kan? Kan sering tak contohkan banyak jujur itu yang jelek sekali. Kamu belajar filsafat sudah sampai pertemuan ke-24 masih nggak bisa-bisa. Gimana sih? Jujur kan nanti ngomong gini, tapi kan menyakitkan. Nggak pas lah ngomongnya. Masa anak belajar kok diomongin gitu, nanti semangatnya jadi turun. Jelek. Kamu punya teman jelek, kulitnya hitam, mau bilang, kamu kok hitam banget ya? Jujur. Tapi kan situasinya keliru, nggak pas. Bohong juga dalam banyak hal kadang-kadang bagus. Pantas gak aku pakai baju gini? Pantas. Iya kan? Saya kadang-kadang gak pantas batin lu muasa baju kayak gitu. Tapi pantas, tenang aja, pede aja ngapain. Itu bohong sebenarnya. Tapi kan dalam rangka menjaga optimisme, menjaga semangatnya temenmu, bagus, sudah canggih kamu, ngerti filsafat, tenang aja, tinggal kamu. Tapi kadang-kadang biar dia tambah semangat. Bohong itu sebenarnya tidak jujur, nggak bisa dibilang bisa. Tapi kan dalam rangka biar dia tidak mati semangatnya, situasinya. Jadi katanya Schleicher, nah moralitas itu lihat situasinya dulu. Tidak selalu yang kelihatan bagus mesti bagus dalam penerapannya, tidak selalu yang secara ideal jelek, jelek juga dalam penerapannya. Ini nanti ureanya panjang sering jadi masalah. Prinsip besarnya adalah tidak ada satu hal yang selalu benar atau selalu salah. Sesuatu bisa benar dalam sebuah situasi, tapi kemudian jadi salah ketika situasinya ganti. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, dari semua tata nilai, dari semua konsep moral, dari semua yang kita pelajari selama ini, katanya Schleicher, hanya satu hal yang baik dalam dirinya sendiri, baik kapanpun dan dimanapun, dalam kondisi apapun, yaitu cinta. Ya, jadi love, cinta kasih, itu tidak ada lawannya. Dia baik dalam dirinya sendiri. Dalam situasi apapun, nggak bisa kamu bilang, ya kadang-kadang cinta itu bagus, ya, tapi kadang-kadang cinta enggak. Dalam situasi apapun, kalau cinta selalu bagus. Tidak pernah ada dan tidak mungkin ada satu situasi pun, satu tindakan di level apapun, balik level batin, level lahir, level kata-kata, level ideologi, level keyakinan, yang kalau itu dilandasi cinta dan hasilnya jelek, pasti dia bagus. Jadi satu-satunya yang baik dalam dirinya sendiri itu cinta. Cinta itu tidak ada lawannya. Selama ini mungkin bagi kita cinta itu lawan dari benci. Tapi kalau tidak, cinta tidak ada lawannya. Benci itu kan lawan dari suka sebenarnya. Kalau suka lawannya benci, tapi kalau cinta nggak ada lawannya. Kalau kamu sudah jatuh cinta,
Kebalikannya itu tidak ada. Aku sudah tidak cinta lagi, itu sebenarnya berarti kemarin sebenarnya belum cinta, masih sekedar suka enggak. Kalau suka biasanya nggak utuh, parsial, ada bagian tertentu yang disukai, itu suka. Tapi kalau cinta enggak, nanti kita lihat ke belakang apa itu cinta. Meskipun saya nggak bisa ngomong banyak. Kapan-kapan kalau ada sesi tematik kita masuk ke filsafat cinta mungkin agak menarik. Tapi hari ini karena kontennya moral, saya nggak bisa panjang lebar dulu. Yang penting arahnya ke situ, mau saya selesai. Nggak ada perbuatan yang mutlak baik dalam dirinya sendiri baik kecuali cinta. Oke, saya nggak tahu yang ada di kepalamu tentang cinta itu apa. Tapi saya nggak tahu ya, hampir di forum apapun kalau saya pakai istilah cinta itu mesti senyum-senyum audiensnya. Lah ya enggak, saya sekali-sekali meneliti. Jadi yang kamu senyum itu apa? Kalau saya ngomong cinta itu, bayanganmu nggak tahu ya. Kesimpulan awal di buat Facebook ketika saya ngomong kita biasanya yang terbayang di kepalamu itu pacaran. Jadi terus kamu senyum-senyum. Entah senyum-senyum karena urung duwe pacar, atau senyum-senyum karena ya pacaran itu salah satu manifestasi jenis cinta, berarti kayak gitu. Meskipun ada juga pacaran yang sebenarnya belum nyampe di level cinta, hanya suka-sukaan lah, masih cabai-cabai. Oh cabai-cabai ya. Masih jenis itulah, masih belum nyampe ke maksudnya cinta. Kita kembali ke sini lagi, nanti di belakang kita ngomong lagi tentang cinta. Jadi Fletcher ketika merumuskan etika situasi, kenapa sih perbuatan itu harus selalu dengan dilihat situasinya? Dia mengasumsikan 4 hal. Yang pertama, otonomi moral. Jadi kalau kemarin kan di sistem etika sebelumnya, baik buruk itu sistemik, dilihat dari budayanya, dilihat dari tradisinya. Kalau agama coba dicek kitab sucinya, ajaran nabinya dan macam-macam. Tapi kalau di etika situasi, hakikatnya perbuatan moral itu pilihan individu. Boleh kamu lihat Quran, boleh kamu lihat budayamu, boleh kamu lihat aturan, boleh kamu lihat undang-undang, tapi keputusan moral itu sebenarnya otonomi individu. Semua sistem, semua aturan, semua undang-undang itu sebenarnya cuma pertimbangan aja. Kamu mau hadir ngaji ini apa enggak ya? Itu kan banyak undang-undangnya. Mungkin kamu lihat Quran ini majelis taklim pahalanya besar. Ada undang-undang misalnya ini pendidikan macam-macam banyak. Tapi yang memutuskan yang akhirnya cuma kamu. Kamu mau ngaji apa enggak? Dari semua konsiderasi, dari semua pertimbangan yang kamu ketahui mana baik, mana buruk, mana pas, mana enggak pas, enaknya gimana, enggak enaknya gimana, terus kamu pilih saya harus hadir ngaji malam ini. Itu kan otonominya. Kamu diceramai tiap hari tentang moral, ceramah tinggal ceramah, apakah itu kamu jalankan atau enggak kan tergantung kamu. Maka katanya Fletcher, pertama-tama ingatlah bahwa moral itu otonom. Orang bisa nasihati kamu, tapi tidak ada orang yang bisa nyetir keputusanmu. Jadi pilihanmu pilihan, itu otonomi moral. Kamu sendiri yang harus memutuskan secara bebas. Yang kedua, asumsi. Jadi yang pertama itu moral itu otonom. Yang kedua, tidak ada perbuatan yang baik atau buruk dalam dirinya sendiri. Semuanya tergantung situasi. Seperti tak jelaskan tadi. Jadi setiap situasi itu unik dan individual. Yang kedua, hukum moral itu harus dilihat konkretnya, kontekstualitasnya. Idealnya bagus, tapi situasinya nggak mendukung juga nggak pas.
Tadi saya berangkat ke sini ada orang yang naik motor, ada lampu merah nggak peduli, rodo anu sidik dibablas, itu kamu mesti wong iki kurang ajar, harusnya nggak boleh, secara aturan dia keliru. Tapi kalau kamu paham situasinya mungkin kamu bisa maklum. Misalnya kalau dia bilang, sebenarnya nggak mau mas ngerokok, cuma ini loh di rumah ini ibuku sakit misalnya harus segera dibawa ke UGD misalnya, kamu oh gitu tau, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi maunya marah tapi kan nggak jadi, karena situasinya. Orang sering marah, sering ngeritik, sering mencaci maki karena mungkin dia nggak paham situasinya. Kamu melakukan sesuatu mungkin punya pertimbangan sendiri, punya logika sendiri, yang itu orang nggak dibaca. Orang cuma lihat, yo, lahirnya kayak gimana. Nah itu asumsi kedua. Jadi tidak ada perbuatan yang baik atau jahat dalam diri saya sendiri. Jadi melihat apapun, coba dilihat dulu situasinya seperti apa. Polisi kok bunuhin orang seenaknya, misalnya waktu kasus kemarin Gropiok teroris itu kan, harusnya kan jangan dibunuh, ditangkap. Kamu kan sudah komentar gitu. Tapi nanti kalau polisi sudah menjelaskan situasinya, mungkin kamu nggak jadi marah sama polisinya. Lu mau tak tangkap gimana? Saya baru datang ke situ, baru tak suruh nyerah, terus tiba-tiba aku ditembak, ya aku dibom, ya aku, ya tak tembak. Oh gitu toh, ya nggak apa-apa kalau gitu. Tak pikir datang terus langsung ditembak. Kan kenapa? Kamu ngerti situasinya. Gitu. Kayak kamu harusnya dosennya sudah marah-marah, harusnya terlambat 10 menit nggak boleh masuk dan kamu maksa masuk dosennya. Kamu kan sudah ngerti, kita sudah sepakat 10 menit ya. Saya sudah mau 10 menit Pak, tapi waktu saya berangkat ada orang sebelahku kesenggol mobil jatuh, masa nggak tak tolong Pak? Kan harus tak tolong dulu, gimana dia sampai ke bawah ke rumah sakit terus baru saya masuk ke sini ya. Dosennya nggak jadi marah kan, kenapa? Ngerti situasi. Meskipun jangan dimanfaatkan, mesti gitu kan. Base-nya Pak, mogok Pak, base-nya macet Pak, saya lagi enaknya ban itu bocor Pak, saya sering kayak gitu. Jadi alasan paling populer mahasiswa telat mesti itu, kalau nggak ban bocor, naik bis terus bisa lambat, ngetem terus nggak jalan-jalan, atau kemudian yang kadang-kadang muncul alasan ketiduran kalau masuknya pagi, ada lagi, itu sering. Itu kan sebenarnya kamu sudah paham bahwa yang kamu lakukan salah, cuma kalau mungkin dosen mengerti situasinya, semoga dia bisa maklum. Kan gitu sebenarnya tujuannya. Itu namanya etika situasi. Jadi lihat situasinya dulu. Oke. Nah, meskipun setiap orang itu otonom dalam segi moral dan setiap situasi itu unik, apa terus kita nggak melihat norma moral umum? Apa terus kita nggak lihat tradisi, nggak lihat budaya, nggak lihat agama, nggak lihat undang-undang? Kalau Sesur, ya tidak apa-apa, itu diakui. Memang kita hidup di tengah masyarakat yang punya aturan. Tapi agama, budaya, tradisi itu hanya pertimbangan. Kalau dalam bahasanya Fletcher di bukunya, dia hanya penasehat yang tidak memiliki hak veto. Agama nyuruh kamu jujur, tapi kamu kan bisa untuk tidak jujur. Wong agama cuma nasihatin kamu kok. Undang-undang juga menganjurkan kamu kok. Undang-undang nyuruh kamu harus berhenti pada waktu lampu merah, tapi kan kamu bisa untuk tidak berhenti. Wong itu pilihan kok. Keputusannya ada di kamu. Aturan, undang-undang, agama, budaya itu kan penasehat. Dia tidak bisa maksa. Keputusannya ada di kamu. Maka kalau di etika situasi bukan kok terus anti agama, anti norma nilai budaya, anti cara berpikir komunal, anti konvensi, enggak, anti undang-undang, enggak. Semuanya iya, cuma itu kan penasehat, ngasih pertimbangan aja. Keputusannya ada di kita, dan penanggung jawabnya juga kita yang ambil keputusan. Itu asumsi ketiga. Asumsi keempatnya, etika situasi. Etika itu antara legalisme dan antinomisme.
Jadi etika yang ideal itu anti legalisme. Legalisme itu letter luck. Kalau aturannya A ya A, kalau aturannya B ya B. Tidak lihat situasi, tidak lihat kondisi yang berubah. Itu legalisme. Dan kebalikannya antinomisme. Antinomisme itu anarkisme total. Gak peduli sak karepe dhewe bahasa Jawa ini. Sak karepe dhewe itu nek bahasa Indonesianya suka-suka lah, suka-suka gue. Itu belum Indonesia ya. Suka-suka aku. Tak senengku lah, tak senengku. Itu antinomisme. Tak karepe dhewe. Enggak peduli sama sekali aturan. Nah, etika yang ideal, moralitas yang ideal itu di antara legalisme kaku dan antinomisme yang anarkis. Tak karepe dhewe. Jadi orang nggak boleh meskipun otonom, tapi jangan tak karepe dhewe. Meskipun jangan tak karepe dhewe, tapi jangan juga legalis, jangan juga formalis. Jadi lihat situasi lah, bahwa ada aturan, jangan ngasih orang minta-minta. Ya jangan legalis, jangan formalis. Ya kadang-kadang ada orang minta, dia memang butuh beneran, ya dikasih. Tapi juga jangan antinomisme. Tak harus pulang ada aturan kayak gitu, nggak tak pikir belas ngapain. Nah itu antinomi namanya. Jadi di yang baik lah bijaksana. Makanya etika situasi itu berawal dari realitas, dilakukan secara bijaksana pada waktu yang pas. Prinsipnya 3 itu. Bijaksana tapi nggak pas juga nggak bagus. Waktunya pas tapi nggak bijaksana juga nggak bagus. Nggak sesuai bijaksana tapi nggak sesuai situasi juga nggak bagus. Jadi lihat-lihat. Aturannya adalah dilarang merokok misalnya. Tulisannya benar dilarang merokok. Legalnya gitu. Tapi ya mungkin dalam kondisi tertentu merokok aja di situ nggak apa-apa. Kayak ini ruangan ini kawasan tanpa rokok. Yang tanpa rokok itu sebelah mana ya? Kan kayak temanku itu ada tulisan besar yang tembok yang pom bensin itu karena di toiletnya rame, dilarang kencing di sini, terus ada panahnya ke bawah itu. Begitu ada panahnya, jadi kencingnya agak ke sana dikit. Oke, itu yang di situ tuh nggak boleh kencing itu. Dia nggak boleh kan itu ada panahnya, nggak di situ nggak boleh, kalau di situ nggak apa-apa. Itu namanya legalisme. Ya mikirnya nggak segitunya lah. Jadi, tapi jangan juga antinomisme. Mungkin kalau bukan orang besar, anak kecil mungkin nggak betul lah. Kasihan dia, anak kecil nggak bisa nantikan, ya mungkin itu agak kesana-sana kecil. Tapi kalau orang besar ya jangan. Nah, itu legalisme dan antinomisme. Oke. Terus latar belakangnya. Kenapa sih kok Fletcher mengeluarkan etika situasi? Ada 2 filsafat yang jadi bekalnya Fletcher. Yang pertama eksistensialisme, yang kedua personalisme. Nanti waktu tematik pasti ada sesi eksistensialisme. Tapi yang jelas eksistensialisme itu melihat manusia tidak terlalu jelimet, misalnya esensinya apa, hakikatnya apa, tapi yang jelas dilihat wujud eksistennya. Jadi sejauh mana dia menampilkan diri, sejauh mana dia menunjukkan dirinya sesuai apa yang diinginkan, sesuai apa yang dia pikirkan, sesuai apa yang ingin dia lakukan. Itu namanya eksistensialisme. Jadi melihat manusia di level eksistennya, tidak di level hakikat, esensi. Hakikat, esensi itu belakangan. Bagi orang eksistensialisme, eksistensi lebih penting daripada esensi. Misalnya, contohnya gini loh. Misalnya ada mahasiswa, sebenarnya saya itu rajin, Mbak. Cuma karena semester ini banyak halangan, jadi saya sering bolos. Nah, sebenarnya ini kan kamu mau bilang bahwa hakikatku, esensiku itu rajin. Cuma karena banyak halangan sekarang nggak bisa rajin.
Nah, kalau orang esensialis itu diterima hakikat ini. Jadi, tapi kalau eksistensialis enggak. Peduli amat kamu sebenarnya rajin atau sebenarnya enggak rajin. Yang penting kalau kamu sering bolos berarti kamu enggak rajin. Jadi yang dilihat ya tampilannya, performanya setiap hari. Itu namanya eksistensialisme. Kalau kamu tiap hari bohong, berarti kamu pembohong. Bahwa sebenarnya saya itu jujur loh Pak, tapi sering terpaksa harus peduli amat. Pokoknya begitu kamu tiap hari bohong, berarti kamu pembohong. Oke, itu eksistensialisme. Banyak tokohnya, mulai Sartre sampai Nietzsche, sampai ke belakang, sampai postmodern, banyak juga tokoh-tokoh eksistensialis. Yang kedua, personalisme. Sebenarnya mirip kayak eksistensialisme, tapi di personalisme manusia dilihat sebagai person yang punya otonomi, yang mengambil sikap sendiri, melakukan perilaku sendiri, menilai hidupnya sendiri. Itu personalisme. Jadi eksistensialisme dan personalisme. Dari sini terus kemudian muncullah etika situasi bahwa setiap orang itu unik, setiap orang itu eksis sebagai dirinya sendiri, otentik sebagai dirinya sendiri, sehingga pertimbangan-pertimbangan moral yang dia ambil itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia anggap baik, apa yang dia mau. Dari situ nanti lahir etika situasi. Sama-sama malingnya kan beda antara maling antara Robin Hood yang harta rampasannya dikasihkan ke orang miskin dengan Ahmad Fatona yang harta rampasannya dikasihkan ke coba kayak jenis lari kita lihat satunya lagi yang diajak ke kamar waktuan itu bola jenis apa. Nah itu kan beda kadar kemalingannya. Yang satu kamu puji-puji, yang satu kamu celah-celah. Padahal aktivitasnya sama-sama maling. Kenapa? Karena person yang tampil dan eksistensi yang diungkapkan oleh dua orang ini berbeda. Ungkapan diri yang berbeda dari dua orang. Yang satu dari ungkapan kepedulian sosial, yang satu dari ungkapan Fatona itu apa? Ungkapan yang itu lah gue ngerti dulu. Hasrat, nafsu, ambisi dan seterusnya. Jadi dari latar belakang itu nanti lahir etika situasi. Jadi etika tidak tergantung perbuatannya, bahkan tidak tergantung motif terdalamnya, tapi yang dilihat perilaku dan dampaknya. Karena awalnya eksistensialisme dan personalisme. Teorinya agak panjang, makanya tak ringkes-ringkes nanti belakang kita kasih contohnya. Prinsipnya, apakah sesuatu itu bermoral atau tidak? Yang pertama, pragmatis atau enggak? Pragmatis itu jangan dilihat prosesnya, tapi lihat hasilnya. Jujur, oke boleh, tapi hasil dari jujur itu apa? Kalau hasilnya jujur malah menyakiti orang lain, mending jangan jujur. Ya, retorika dikit lah. Kalau ada teman gemuk ya nggak usah dibilang kamu gemuk sekali, ya bilang aja kamu sekarang punya banyak kelebihan. Misalnya itu. Jadi itu pragmatis. Jadi tidak dilihat prosesnya, moralitas itu lihatlah hasilnya. Kalau hasilnya bagus, kondusif, berarti itu bermoral. Tapi perilaku bermoral kok hasilnya malah rusak, itu berarti jelek. Itu patokannya etika situasi. Jadi pragmatis, lihat hasilnya aja. Mencaci maki kalau hasilnya positif itu mungkin bermoral, tapi caci maki yang hasilnya negatif jadinya tidak bermoral. Itu prinsip pertama. Jadi maka jangan keburu di judgment kalau ada caci maki, kalau ada orang melakukan yang menurut kamu jelek, itu juga jelek. Kalau ada orang melakukan yang kamu keliru, itu juga keliru. Jangan-jangan ketika kamu tahu konteksnya, oh itu benar. Karena saya ada temen PU punya anak perawan, sukanya keluyuran malam,
Begitu pulang, bapak nesu terus sama bapaknya ditampar, saking begalnya. Nggak terima terus lapor ke polisi. Loh ya polisi itu ya nggak cerdas. Ya kayak gitu sekarang urusan polisi. Karena anaknya nggak terima gara-gara ditampar bapaknya karena dianggapnya kekerasan dalam rumah tangga. Padahal maunya bapaknya kan nggak ke sana. Tapi karena polisinya nggak ngerti etika situasi, pokoknya kekerasan ya kekerasan. Itu kalau berarti kalau ada anak pacaran jiwit-jiwitan itu namanya kekerasan. Laporkan ke polisi. Ini ada kekerasan jiwit-jiwitan. Mereka berarti menyiksa pasangannya, ini nggak boleh itu urusan. Mungkin bisa gitu. Karena yang dilihat perbuatannya, bukan motif dan situasi di balik perbuatan. Padahal nilai satu perbuatan sangat banyak yang ditentukan oleh situasi dan kondisinya. Yang kedua, prinsip selain pragmatis adalah prinsip relativisme. Jadi hukum, aturan, undang-undang, apapun semua yang kita anggap ideal itu tidak punya nilai yang pasti. Makanya etika situasi, semua tergantung situasinya. Ini sebenarnya yang sering, kenapa sih kok pengacara itu pakai kitab KUHP yang sama tapi bisa tawuran luar biasa antar pengacara? Kenapa? Karena memang nilainya relatif. Coba lihat kasus apa saja kan, yang jahat punya pengacara, yang baik punya pengacara, korbannya punya pengacara, pelakunya juga punya pengacara. Ini juga punya ayat KUHP, ini juga punya ayat KUHP. Kenapa? Karena memang tidak ada nilai, tidak ada value yang pasti dari aturan hukum dan moral. Semua bisa ditafsirkan sesuai situasi. Dilihat dari mana dulu, dilihat dari perspektif apa dulu. Bahkan yang paling normatif dalam hidup kita, seorang muslim, Al-Quran pun kan juga begitu. Buktinya apa? Coba kamu hitung, ada berapa ribu kitab tafsir dari Al-Quran yang satu. Ada berapa juta ayat yang ada berapa juta tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Kenapa ya? Karena memang nilai-nilai yang ada di sana itu terbuka, tidak pasti, sehingga orang menafsirkan sesuai kondisinya masing-masing. Yang fikih melahirkan tafsir hukmi, yang ahli filsafat melahirkan tafsir falsafi, yang ahli sufi melahirkan tafsir sufi. Saya kapan itu diundang ngomong, ada yang tanya dalilnya mana? Orang tidak boleh menghakimi, tidak boleh mengkafirkan, tidak boleh itu. Ya karena aku bukan ahli tafsir, bingung aja ayatnya boleh tak belum. Akhirnya tak kira-kira dulu, tak cariin dari surat Al-Fatihah. Iya kan? Untuk Al-Fatihah tak kira-kira. Menghafal itu cuma Fatihah dan beberapa ayat pendek kan. Jadi ya, menghafal kan susah ya. Ininya Fatihah. Dan ketemunya di ayat Maliki Yaumiddin itu. Kan di kitab terjemah biasanya Yaumiddin itu kan hari kiamat atau hari pembalasan. Dan satu-satunya malik, satu-satunya penguasa yang punya otoritas untuk pembalasan, untuk penghakiman, untuk penghukuman itu cuma Allah. Buktinya surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Jadi kita tidak punya hak, yang punya hak itu cuma Allah. Itu makanya Maliki Yaumiddin. Terus tak tambahkan di belakang itu yang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kamu jangan seneng-seneng, jangan ketawa-ketawa merasa diri benar. Karena di ghairil maghdubi alaihim itu ada beda antara maghdub dengan dhalim. Kalau dhalim itu memang orangnya sesat. Kalau maghdub itu mungkin orangnya benar, tapi Allah nggak berkenan dengan dia. Nggak berkenan itu banyak faktor. Makanya dia maghdub. Maghdub itu dimarahin. Orang tua bisa marahin anaknya, guru dosen bisa marahin mahasiswanya. Itu kan maghdub. Mungkin kamu merasa aku loh yang paling benar, dan gara-gara sikapmu itu Allah marah padamu. Itu bisa, makanya maghdub. Jadi kebenaran
ketepatan, kedekatanmu dengan Allah tidak jaminan. Karena jangan-jangan gara-gara itu Allah malah marah padamu. Itu wairil maghdubi alaihim. Jadi jangan gaya-gaya kamu merasa benar bahwa Islamku yang paling top. Jangan-jangan gara-gara ini kita dimarahi oleh Allah. Nah, itu tafsir modernnya. Kira apa? Itu lama. Saya sok-sok gitu mengapalan Quran itu cuma dikit. Jadi saya juga pernah debat sama orang gara-gara alhamdulillah. Jadi kita kan sering pakai alhamdulillah itu untuk ungkapan syukur. Yo bisa lah kayak gitu. Tapi bagi saya alhamdulillah itu bukan ungkapan syukur. Alhamdulillah itu ungkapan bahwa kita itu tidak punya kemampuan apa-apa. Ungkapan bahwa kita itu lemah. Ungkapan bahwa kita tidak sombong. Jangan sombong, jangan merasa besar, jangan kenapa. Karena segala puji yang layak dipuji itu cuma Allah. Kadang-kadang alhamdulillah itu bareng dengan kesombongan kita kan. Misalnya alhamdulillah nilai itu A semua itu kan. Nadanya itu nada alhamdulillah, seolah-olah kita bersyukur pada Allah nilai itu, seolah-olah kita punya kemampuan. Padahal alhamdulillah justru secara harafiah artinya segala pujian, segala yang layak untuk diunggulkan itu hanya Allah. Kita nggak ada apa-apa. Jadi itu ayat untuk rendah hati, tidak melulu ayat untuk mengucapkan rasa terima kasih. Makanya banyak ulama yang nyambung alhamdulillah terus wasyukrulillah, terima kasih pada Allah. Jadi tidak terlalu alhamdulillah itu terima kasih ya Allah, alhamdulillah tidak terlalu begitu konotasinya. Nah, itu tafsir model aku. Ya kapan-kapan nulis tafsir gitu ya. Jadi kenapa bisa kayak gitu? Karena ada relativisme. Nilai itu bisa ditarik kemana-mana. Dari Fatihah kamu bisa nulis ribuan buku, kamu bisa, makanya Fatihah disebut Ummul Kitab. Dan jangan salah, ayat paling awal adalah deklarasi bahwa Allah adalah Zat yang Maha Cinta, Rahman dan Rahim. Rahman itu cinta yang meluas, kalau Rahim itu cinta yang mendalam. Nah, kapan-kapan kita ngaji. Kalau kamu percaya, kapan-kapan saya ngaji tafsir. Aku percaya, orang yang apa-apa. Oke. Yang ketiga, positivisme. Jadi selain relatif, harus dipercayai kapasitas kemampuan manusia untuk mengambil keputusan. Positivisme itu kan aliran dalam filsafat yang percaya pada dua hal, realitas empiris dan kemampuan rasional manusia. Jadi kemampuan indrawi dan kemampuan rasio. Maka coraknya etika situasi itu mengandalkan kemampuan manusia sehingga disebut positivisme. Kemudian yang terakhir, personalisme tadi. Jadi personalisme itu berhubungan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita tampilkan, apa yang kita tunjukkan keluar sebagai individu yang mandiri, sebagai individu yang otonom. Itu personalisme. Jadi 1, 2, 3, 4 inilah nanti jadi variabelnya etika situasi. Pragmatis berarti yang dilihat tujuannya, relatif berarti tidak ada keseragaman tafsir moral, masing-masing sesuai situasinya. Positif berarti percaya pada kemampuan setiap orang untuk menanggapi kenyataan, untuk memutuskan sesuai yang dia anggap benar. Dan yang terakhir, personalisme, setiap orang itu punya otonomi, punya hak untuk menampilkan eksistensinya sendiri. Nanti ada tokoh eksistensialisme Sartre yang bilang bahwa setiap orang itu harusnya mandiri menampilkan dirinya sendiri, cuma seringkali terhalang oleh orang lain. Maka dia punya motto yang sangat terkenal, orang lain adalah neraka bagiku. Itu Sartre. Kenapa orang lain itu neraka? Gara-gara orang lain jadinya aku tidak sering menampilkan ekspresi itu sendiri. Mau ucapan selamat Natal itu dilarang di mana-mana, banyak yang ngasih. Padahal aku ya ingin ngucapin tuh. Jadi orang lain jadi neraka bagiku. Orang lain selalu ngalang-ngalangin aku mau apa aja, terus
mau gini nggak enak, mau gitu nggak enak, mau gini nggak boleh. Nah itu katanya itu, maka orang lain itu neraka itu. Nanti Sartre punya analogi untuk memahami filsafat itu, pahaminya orang yang sedang apa? Ngintip bahasa Indonesia apa? Mengintip ya. Karena bahasa Jawa mengintip itu beda. Iya, mengintip pokoknya. Jadi orang lain itu kayak orang kalau kita di dalam kamar terus dia ngintip, kita jadi nggak bebas, kan ada yang lihat. Jadi kalau mau tahu filsafat ngintip itu dari Sartre. Ketika ngomong tentang eksistensinya manusia, nanti kita ketemu di eksistensialisme. Jadi pragmatis, relatif, positif, dan personal. Itulah etika situasi. Ini 6 pernyataan dari bukunya Fletcher. Ini nanti patokannya, moto-motonya. 6 pernyataan etika situasi. Yang pertama, hanya ada satu hal yang baik pada dirinya sendiri, yaitu cinta. Nanti kita lihat ke belakang apa itu cinta. Yang kedua, cinta lagi, norma tertinggi dari keputusan adalah cinta. Kalau kita bingung luar biasa, banyak nilai yang tidak pasti, maka langkah pertama dan langkah terakhir pedoman perilaku kita adalah cinta. Lakukan sesuatu dengan dasar cinta, meskipun tidak untuk pacarnya, untuk segalanya. Tindakan apapun, lakukan dengan dasar cinta. Terus pernyataan ketiga, cinta dan keadilan itu sama. Kenapa? Karena keadilan adalah cinta yang dibagikan. Kalau yang kamu lakukan tiap hari basisnya adalah cinta, jangan khawatir, dunia sosial akan otomatis adil, bagus, harmonis, tentram. Kenapa Indonesia kacau luar biasa hari ini? Insya Allah kalau pakai etika situasi, karena paradigma yang kita pakai tiap hari adalah paradigma yang bukan cinta. Hari ini orang mungkin lebih suka menabur suudzon, buruk sangka, kebencian, lebih suka mengambil jarak dari yang lain, lebih suka menegaskan perbedaan dengan yang lain, lebih suka menegaskan identitasku yang beda sama kamu. Maka ya bisa. Cinta konotasinya hanya buat pacar sama buat istri, di luar itu nggak ada lagi cinta. Hari ini kan sumpek, kamu lihat TV langsung sumpek. Di sini Indonesia luar nggak ada senangnya. Buka internet langsung sumpek. Nonton sepak bola sumpek, kalah terus. Nggak ada senangnya sama sekali karena nggak cinta. Oke ya, jadi kalau kita bisa ngomong sepak bola karena barusan ada mahasiswa yang ngajak beliau mengatakan, kenapa sepak bola itu 45 menit? Dasarnya apa? Bisa itu beliau, Pak. Aku kurang ngerti. Kalau saya tahu, Pak, kenapa 45? Karena menyesuaikan dengan jumlah bolanya. Loh, yang main berapa? 11 sama 11, 22 orang. 22 itu kan satu orang membawa 2 bola. Nah, jadi 44 ditambah satu bolanya yang benar, pas. Bolanya yang dikendangkan satu orang bawa 2 bola, 22 kali 2, 44 ditambah 1, 45, pas. Makanya 45 menit satu babak itu. Tapi kalau dia nambahin sendiri. Nah tapi kadang-kadang ada injury time 2 menit. Nah itu bolanya wasit. Oke. Nah kalau injury time-nya 4 menit, ya tambah bolanya penonton. Oke. Cinta dan keadilan itu sama, karena keadilan adalah cinta yang dibagikan. Jadi jangan takut, kalau paradigma kita sudah cinta, maka harmoni akan muncul, keindahan relasi akan lahir.
Cinta hanya menghendaki kebaikan untuk bersama, kita suka atau tidak suka. Cinta tidak peduli suka atau tidak suka. Cinta sudah melampaui dari sekedar senang atau tidak senang. Nanti kita lihat apa saja yang melampaui senang dan tidak senang itu. Hanya tujuan yang bisa menjustifikasi Allah. Dan cinta adalah alat sekaligus tujuan. Melakukan sesuatu, lakukan atas dasar cinta, dan lihatlah apakah akhirnya adalah manifestasi dari cinta atau bukan. Kalau bahasa Fletcher, lihatlah apakah itu the loving one yang paling menunjukkan ekspresi cinta, bukan karena motif yang lain apapun. Dan keputusan cinta itu keputusan yang melihat situasi, bukan melihat sistem, bukan melihat aturan. Sistem, aturan, norma, agama itu membantu. Kalau norma, agama, sistem, aturan keluar dari koridor cinta, maka yang terjadi pasti kekacauan. Agama bisa dimanipulasi untuk kekacauan, undang-undang bisa dimanipulasi untuk kepentingan sendiri, budaya bisa dimanipulasi untuk keuntungan kelompok ketika kehilangan cinta. Maka modus yang paling indah dalam hidup ini, katanya etika situasi, adalah cinta. Fletcher seorang Kristen dan dia terinspirasi luar biasa oleh gaya hidupnya Nabi Isa, Yesus. Kan orang Kristen itu kan terkenal dengan cinta kasihnya. Dan inilah dimensi yang hilang dalam kehidupan dunia modern. Mungkin sudah diramalkan oleh Nabi, sudah diketahui oleh Allah, makanya nanti yang turun di akhir zaman adalah Isa. Karena mungkin kita sedang kehilangan cinta kasih dengan bersama. Bukan Musa, bukan Muhammad. Kenapa sih kok bukan Nabi Muhammad aja dikirim ke cinta? Karena mungkin Nabi yang kompeten dalam bidang cinta kasih itu Nabi Isa. Itu kan ajaran-ajarannya yang menyebarkan cinta. Kalau Nabi Muhammad masih imbang antara lahir batin, antara kalau Yesus tekanannya ada di batin, ada di cintanya itu. Makanya orang Kristen itu kan fikihnya agak minimal. Jadi kalau ke gereja kadang-kadang bingung harus ngapain ini wong ajarannya. Kalau orang Islam kan banyak, pikir ini, wiritan ini, sholat hajat, sholat banyak. Saya ini kan nggak ada. Jadi karena ini mau ngapain lagi ya, nyanyi aja deh terus. Karena mungkin iya, fikihnya dibandingkan Yahudi. Kalau Yahudi fikihnya banyak, jauh melebihi Islam. Yahudi mungkin karena penyeimbangkan, dan Islam datang untuk mungkin menyeimbangkan itu. Sehingga ada teori yang bilang ajaran risalah sebelumnya itu nanti puncaknya di Islam. Di Islam semua kandungan ada. Oke, itu 6 pernyataan etika situasi. Sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan cinta. Cinta punya 3 komponen utama. Yang pertama intimasi, yang kedua passion, dan yang ketiga komitmen. Kalau kamu jatuh cinta, 3 variabel ini harus ada. Intimasi itu kedekatan, keakraban, keintiman, bukan hubungan intim nanti ya. Tidak terlalu kedekatan. Makanya kamu kan tidak berharap misalnya punya pacar Luna Maya atau jatuh cinta sama tokoh yang artis. Kenapa? Karena jauh, nggak mungkin bisa dekat. Yang kedua passion, ada nafsunya, ada gairahnya, ada hasratnya. Nggak mungkin kalau nggak ada passion kamu cinta pada seseorang. Bahkan kadang-kadang cuma passion kok, hasrat aja. Dan yang ketiga ada komitmen, ada ideal-ideal
ada keinginan-keinginan, ada cita-cita yang ingin kamu perjuangkan secara konsisten. Itu komitmen. Harus ada komitmennya, ada passionnya, ada intimasinya. Kamu harus akrab, kamu harus bergairah, bersemangat, bernafsu, kamu harus punya komitmen. Terhadap apapun kamu harus cinta, berarti kamu harus dekat, jangan ambil jarak yang akrab. Kamu harus punya passion, punya rasa. Jadi kan kadang-kadang orang passionnya mana? Nah gitu loh maksudnya. Harus ada emosinya masuk dong. Karena kita bukan robot. Dan yang ketiga, komitmen. Ada ideal yang kamu perjuangkan, ada cita-cita, ada kebaikan dan kebenaran yang ingin kamu wujudkan dari cinta. Relasi terhadap apapun kalau punya dasar tiga ini, insya Allah jadi indah. Oke ya, dan hati-hati kalau itu ada beberapa yang warna ungu itu, ada yang passion saja. Kalau passion saja itu biasanya ABG, cinta monyet, baru jatuh cinta. Itu biasanya passion aja. Isinya apa ya, tergila-gila, pokoknya terpesona, terbayang wajahnya tiap hari, nggak enak makan, nggak enak tidur. Nah itu passion biasa, emosi aja. Tiap hari pokoknya sibuk SMS-an dengan kamu, sibuk telepon-teleponan, sibuk mention-mentionan di Facebook, sibuk galau-galauan. Itu biasanya infatuation. Tapi ada juga yang kehilangan rasa, hanya komitmen aja. Itu biasanya, itu istilahnya empty love, cinta yang kosong. Ya, kamu bantu, kamu nganterin kuliah, bikinin catatan, tapi kamu gak ada rasa apa-apa, ya kasihan aja temen. Nah, itu sebenarnya bukan cinta, gak ada rasanya. Meskipun disenggol tiap hari, meskipun gandengan, meskipun kalau karena nggak ada rasanya ya nggak ngefek. Iya, nggak ngefek. Kalau passion aja tadi, nggak ada komitmen, nggak ada, jangankan disenggol, dilirik dikit-dikit aja kamu jatuh bangun gitu. Itu infatuation. Ada juga yang compassionate itu kasihan sebenarnya. Ada rasa, cuma rasanya rasa kasihan. Kehilangan hasrat, nggak ada nafsunya. Ada intimasi, ada komitmen, ada keakraban, ada kedekatan, ada saling ketergantungan, ada komitmen yang ingin diperjuangkan, tapi nggak ada passionnya, nggak ada gairahnya. Itu cuma kasihan. Kenapa kok kamu tiap hari nganterin dia? Kasihan dia, kirimannya pas-pasan. Nah itu kan namanya compassion, nggak ada rasanya. Nah, yang terakhir ada yang romantis. Kalau romantis itu passionnya ada, intimasinya ada, tapi nggak peduli komitmen. Pokoknya isinya yang-yangan terus. Isinya, itu biasanya kami sebut romantic love. Jadi pokoknya seneng-seneng berduaan terus lah pokoknya. Dunia milik berdua. Yang lain itu cuma nyamuk yang ganggu aja. Peduli amat. Di ruangan ada sekian banyak orang, nggak peduli, yang penting kita berdua aja. Ke kampus hanya untuk ketemu kamu, ke masjid hanya untuk ketemu kamu. Itu kalau kamu nggak ada, ngaji sebagus apapun nggak ada rasanya. Nah, kalau kemarin tak tunggu-tunggu kok hari ini nggak masuk, sudah kosong sekarang nggak ada. Nah itu biasanya romantic love. Jadi kamu yang sedang mendeteksi, mungkin sedang naksir, mungkin sedang, coba dicek apakah itu hanya ketergodaan fisik sementara, infatuation, ataukah hanya komitmen belaka karena ideal moral, ideal sosial, atau hanya rasa kasihan, atau itu romantis. Kalau tiga-tiganya ada, berarti itulah cinta yang utuh. Itulah yang dimaksud cinta yang sebenarnya nggak cuma untuk pacar, tiga itu. Untuk apapun.
relasi apapun, kasih atas nama cinta, ketika itu ada keakraban, ada emosi yang terlibat. Kenapa sih emosi harus terlibat? Karena keterikatan seseorang pada sesuatu itu biasanya lewat emosi. Sayang, benci, suka, dan seterusnya itu kan ada kalau passionnya keluar. Kalau enggak, biasanya enggak terlalu dekat. Intimasinya enggak bisa bagus. Dan yang terakhir komitmen. Harus ada kebaikan, harus ada kebenaran, harus ada keindahan yang dipertahankan dan diperjuangkan. Itu ada komitmen. Maka cinta yang sejati, cinta yang tulus itu selain passion, selain intimasi juga harus ada komitmen. Kita lihat selanjutnya. Karakteristiknya, apakah itu sejati atau enggak, ada 4. Ini sebenarnya seleksi pinjam dari Erich Fromm. Ada banyak variasi, ada banyak model, cuma yang paling dikenal memang kategori dari Erich Fromm. Ada knowledge, respect, care, dan responsibility. Knowledge berarti kita harus tahu, kita harus belajar, kita harus mengerti ihwal yang kita cintai. Kalau kamu punya pacar, kamu harus paham siapa pacarmu, gimana wataknya, apa kebiasaannya, yang dia senangnya apa, yang nggak dia senangnya apa. Itu kalau pacar. Kalau cinta pada Tuhan juga begitu. Kamu harus tahu Tuhan itu wataknya gimana, yang diinginkan Tuhan apa, yang bikin murka Tuhan apa, yang disukai Tuhan apa, yang dibenci Tuhan apa. Itu knowledge. Nggak mungkin kamu bisa cinta yang sebenarnya tanpa knowledge. Maka cinta pada pandangan pertama itu sebenarnya belum cinta. Itu masih infatuation, ketergodaan. Itu biasanya masih parsial. Cinta pada pandangan pertama itu parsial karena biasanya mungkin kamu lihat hidungnya aja. Hidungnya bagus sekali bersama. Kalau ketawa kok bagus kamu teman. Itu infatuation, ketergodaan. Boleh, ketertarikan fisik itu boleh, wajar. Kadang-kadang memang gerbangnya harus selalu ketertarikan fisik, infatuation. Tapi kamu harus masuk ke dalam kalau ingin cinta yang sebenarnya. Jalan pertama yang harus kamu tempuh adalah knowledge. Siapa dia? Orang mana? Bapaknya galak atau enggak? Loh iya loh, itu kan diantara strategi perjuangan kamu harus paham. Medannya harus jelas. Jadi itu knowledge. Jadi pengetahuan. Cinta Rasul. Boleh kamu tiap hari baca salawat cinta Rasul, tapi gerbang cinta yang pertama adalah knowledge. Pahami siapa Nabi, baca sirahnya, apa yang diinginkan Nabi, apa yang disukai Nabi. Itu knowledge. Tanpa itu cinta kita masih cinta Buddha, cinta yang infatuation tadi. Masih cuma tergoda sesaat. Atau kalau itu formalitas berarti cuma cinta yang kosong kayak tadi. Oke, setelah knowledge ada ruang kedua yang harus kami masuki, yaitu respect. Respect itu menghargai. Menghargai. Langkah pertama dari menghargai adalah menerima apa adanya. Ya, jadi nggak kakean nuntut. Kalau kamu mau jadi pacarku, tiap hari kamu harus mau gini. Kalau mandi harus 2 hari sekali. Nah itu, ya, sebenarnya belum tidak menerima apa adanya. Terima dulu apa adanya, kamu hargai dia apa adanya. Kalau nggak suka punya pacar belajar dari pacar, nggak ngeyel nanti, nggak usah lah. Nah itu nggak hargai. Sahabat itu nggak penting bikin orang, itu nggak respect. Ya,
macam-macam respect itu, mungkin selera makan, mungkin gaya belajar, mungkin cara hidup, mungkin hobi, mungkin macam-macam. Pertama-tama respect dulu. Bahwa nanti ada yang diperbaiki, ada yang dikritik, ada yang dikritik tidak apa-apa, tapi pertama-tama harus di-respect dulu, dihargai dulu. Untuk bisa respect, bekalnya tetap knowledge. Kamu tidak bisa respect pada seseorang, respect pada sesuatu kalau kamu nggak tahu tentang sesuatu atau seseorang itu. Kalau kamu nggak ngerti dia seleranya makan di angkringan, kamu kan nggak bisa respect dia ketika makan di angkringan. Makan kok di angkringan, ada apanya di angkringan itu kan terus kamu marah-marah. Tapi kalau kamu tahu, oh memang dia biasanya makan di angkringan, bukan karena semata-mata hobinya di situ, itu kan menyesuaikan dengan situasi. Nah itu. Dengan kamu ngerti sudah knowledge, jadi kamu bisa menghargai. Untuk bisa menghargai, pengetahuannya harus lengkap. Setelah respect, baru kamu care. Setelah dihargai, baru kamu masuk dengan kepedulian. Nggak apa-apa sih kamu makan di angkringan, cuma kelihatannya kalau angkringan itu nggak ada buah, nggak ada susu, kan harus 45 sempurna. Oh, itu care, peduli. Ya besok kamu beli susu sama buah. Kalau nggak punya uang, buahnya kamu cari, susunya tak bawain ya. Nah, itu peduli namanya care. Oh, ya. Kamu gak ketawa ada orang yang gitu. Pikiranmu mesti murun. Ya, jadi peduli. Kamu biasanya kalau Rebu ngasih filsafat salah, berarti nggak apa-apa lah. Kamu jangan apel hari Rebu, nggak apa-apa kan. Kamu waktunya ngaji. Atau waktunya ngaji kamu kok apel, jangan ngaji aja. Nah, itu care, peduli. Jadi setelah dihargai, terus dipeduliin itu, kalau yang tadi dihargai memang jelek, memang merusak, ya diingat ini jangan gitu lah, kan nggak bagus. Nah itu peduli. Dan yang keempat, setelah peduli harus ada responsibility, tanggung jawab terhadap yang dilakukan bersama, yang dilakukan dia dan yang kamu lakukan. Semuanya ikut kamu tanggung, baik dalam hal yang paling vulgar sampai dalam hal yang paling lembut. Ya tanggung jawab lah, punya pacar, nggak punya kendaraan, sementara kamu punya, kuliahnya jauh, ya terus. Itu di antara contoh tanggung jawab. Ya tanggung jawab lah, katanya kamu cinta sama Allah. Ya disuruh sholat, ya sholat lah, disuruh puasa, ya puasa. Itu namanya bertanggung jawab. Ya, setelah tadi tahu tentang, kalau cinta pada Allah berarti setelah tahu tentang Allah, respect, tidak komplain. Allah kok nyuruh-nyuruh sholat, tidak apa-apa mungkin. Itu respect namanya. Dan care, peduli, tidak cuek. Setelah care terus responsibel, bertanggung jawab. Tidak lari dari tugas, tidak lari dari apa yang harus dilakukan. Jadi tanggung jawab itu kan tidak lari dari apa yang harus ditanggung dan tidak lari dari apa yang harus dijawab. Itu namanya, makanya bahasa Indonesia tanggung jawab. Responsible berawal dari kata respon. Jadi semua akibat, semua hasil dari yang muncul dari cinta yang diberikan, kamu siap menanggung. Ya sebagai resiko kamu misalnya punya mertua galak, berarti kamu harus tahan batin, kamu harus sabar. Itu responsibel. Tidak boleh komplain, harus siap ditanggung. Jadi maka cinta yang tulus itu selalu biasanya 4 aspek ini harus ada. Sebelum 4 aspek ini ada masih setengah-setengah antara infatuation, kadang cuma komitmen aja, kadang kehilangan passion, kadang kehilangan komitmen. Tapi kalau 4 ini ada, pengetahuannya ada, dihargai, tidak dicuekin, peduli, kemudian tanggung jawab. Cinta alam, cinta Rasul, cinta Tuhan, cinta apapun, kalau 4 ini ada,
insya Allah hidup jadi indah. Dunia ini rusak karena orang tidak saling mau tahu. Urusanmu urusanmu, urusanku urusanku. Tidak ada yang mutual understanding, tidak mau berbagi knowledge. Dunia ini rusak karena orang tidak saling respect, tidak mau tahu bahwa kalau kamu Muslim itu sebenarnya 99% karena bapakmu Islam, kamu hidup di dunia Islam, yang Kristen juga begitu, maka respect. Dan dunia ini rusak karena orang tidak saling peduli, tidak saling care. Dan terakhir, dunia ini rusak karena orang saling lempar tanggung jawab. Kalau ada hasilnya enak, rebutan. Kalau ada hasilnya nggak enak, saling lempar, cari tanggung jawab. Maka katanya Fletcher, pokoknya nggak ada satu hal pun yang pasti baik, pasti bagus selain cinta. Karena dalam cinta ada saling memahami, saling menghargai, saling mempedulikan, dan siap bertanggung jawab. Itu kan luar biasa teorinya. Teorinya luar biasa, prakteknya ya tinggalkan. Karena berat. Makanya cinta itu perjuangan, jangan salah. Mati-matian. Kalau ada 4 ini dan memang asli wujudnya, itu nanti yang disebut cinta tanpa syarat, unconditional love. Ya kan? Tanpa syarat. Kenapa? Ketika ada syarat, pasti ada hal tertentu dari yang kamu cintai yang tidak kamu respect. Kamu boleh jadi pacarku asal kamu setiap kali makan berdua kamu yang bayarin. Nah itu berarti respect. Ada syaratnya nanti. Termasuk di antara syarat, kalau itu pacaran adalah aku cinta padamu kalau kamu juga cinta padaku. Kalau kamu nggak cinta, selesai, aku cari yang lain. Itu belum. Berarti kamu masih belum masuk ke dunia cinta. Kalau dunia cinta nggak peduli. Termasuk cinta ketuhanan, termasuk cinta pada Rasul. Cinta ketuhanan kan juga begitu. Kalau cinta sejati pada Tuhan, kamu disuruh berdoa. Dikabulkan nggak dikabulkan, ya apa, yang penting dekat sama Allah. Cinta pada, kalau kamu punya pacar, kamu ingin selalu dekat, ingin selalu berhubungan, terbayang-bayang terus pacarnya. Cinta pada Allah sebenarnya analoginya seperti itu. Kamu ingin dekat terus, terbayang-bayang Allah terus, hatimu menyebut dia terus. Dan itu biasanya yang kayak gini kan para suci. Rumi kan sampai mabuk Allah. Tarian darwisnya Rumi yang muter yang terkenal luar biasa. Itu kan ketika Rumi sedang sedih ditinggal ibunya dan Kitabri, dia punya sahabat baru Bahauddin. Orang ini pandai besi. Ketika Rumi yang sedang galau nongkrong di tempatnya penempaan besi, mendengar tempaan besi itu seperti suara zikir Allah, Allah. Terus sekarang nggak sadar Rumi bangun terus gerak muter. Dan itu sebenarnya manifestasi cinta yang luar biasa pada Allah. Yang gerakannya kan simbolik. Kalau muter itu tangan kanannya ke atas, tangan kirinya ke bawah. Itu sebenarnya simbol siap menerima limpahan anugerah cinta kasih dari Allah, tapi tidak egois, nanti akan disebarkan ke muka bumi. Geraknya terus muter gitu kan. Terus itu hasilnya. Kadang-kadang dia berkata-kata di situ. Jadi knowledge, respect, care, dan responsibility. Oke, nah 10. Ya, cinta nggak bisa diteorikan panjang-panjang, tapi praktekkanlah. Hampir semua sufi, hampir semua filosof cinta. Kalau ditanya apa itu cinta, susah. Orang hanya bilang manifestasinya, ciri-cirinya, karakternya, dan seterusnya. Tapi ngomong kesejatian, definisi yang pas itu susah. Ghazali, Khalil Gibran, apa lagi, Rumi, Ibnu Arabi, semua angkat tangan ketika disuruh mendefinisikan apa itu cinta. Kalau katanya Rumi, sebelum aku jatuh cinta, aku cerewet luar biasa, bikin puisi tentang cinta, bikin tulisan tentang cinta, bikin ceramah tentang cinta. Tapi begitu aku jatuh cinta, aku langsung diam. Bisa lagi. Jadi biasanya gitu. Mahasiswa yang tiap hari ribut tentang pacaran biasanya rambu pacar.
Sing duwe pacar biasanya menang. Enggak pernah soalnya dilakoni. Biasanya gitu. Jadi yang tiap hari, iya, orang hanya meributkan yang, makanya teori ini bisa dibuktikan. Orang yang lebih suka debat itu biasanya orang yang sebenarnya tidak yakin dengan kebenarannya sendiri. Orang yang nyari-nyari kesalahannya orang lain itu sebenarnya orang yang belum yakin benar dengan miliknya, sehingga dia harus yakin bahwa orang lain salah. Maka dia terus nyari-nyari terus sing salah, sing kafir, biar dia yakin bahwa aku ini tidak benar. Nah, kalau dia sudah yakin, biasanya dia nggak ribut. Terserah kamu mau apa, yang penting ini loh yang benar milikku kan selesai. Nggak goyah lagi. Jadi selama orang yang suka debat, nyari kesalahan orang, nyari kekafirannya orang, sebenarnya dia sedang berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa aku tidak kafir, aku ini benar, buktinya orang lain itu loh, salahnya di situ-situ. Nah, itu contohnya. Cinta juga begitu. Maka dalam banyak hal, kalau di Islam bahkan cinta itu jadi modus dan jadi puncaknya hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Ada banyak sekali hadis. Kapan-kapan kita belajar filsafat cinta dari dua sisi. Yang pertama dari filosof-filosof barat, yang kedua dari para filosof muslim. Ayat-ayat Al-Quran luar biasa yang ngomong tentang bahwa kita harus cinta. Relasi paling agung dalam hidup ini adalah cinta. Cuma karena kita terbiasa pragmatis, terbiasa material, dan terbiasa formalis, maka dunia di atas formalitas itu sering terabaikan. Di atas hukum ada akhlak, dan puncaknya akhlak itu cinta. Akhlak dan perilaku hukum ketika keluar dari koridor cinta biasanya kehilangan visinya. Atau kalau ada visinya, visi-visi yang artifisial, entah duniawi, entah kepentingannya sendiri, entah keuntungannya sendiri. Makanya katanya Ghazali, ketika seseorang mencintai ada 4 level. Yang pertama, sebenarnya dia tidak cinta pada yang di luar dirinya. Dia sebenarnya mencintai dirinya sendiri. Orang-orang yang egois, seolah-olah dia pokoknya kamu nomor 1 pada pacarnya, tapi sebenarnya dia egois untuk kepentingan dia sendiri, mencintai dirinya sendiri. Ada yang level kedua, naik dikit, cinta dia pada orang lain selama orang lain ini menguntungkan dirinya. Jadi cinta yang tawar-menawar. Kalau tadi cinta yang egois, nggak peduli yang lain, ini mau peduli yang lain, tapi asal yang lain menguntungkan dirinya. Itu level kedua. Level ketiga, cinta juga pada yang lain, tapi asal yang lain ini sesuai dengan ideal kebaikan, ideal kebenaran, ideal keindahan yang dia yakini. Misalnya, aku tidak kenal Gus Dur, tapi aku cinta Gus Dur. Kenapa? Karena Gus Dur itu pluralis, karena Gus Dur itu toleran, karena Gus Dur itu. Jadi masih ada syaratnya. Kenapa kamu suka Gus Dur? Karena Gus Dur punya karakter A, B, C. Kamu suka padaku karena mau-maunya disuruh ngaji kamu di Rebu, karena mau-maunya. Jadi ada karakter yang kamu sukai sehingga masih ada alasannya. Puncaknya adalah cinta yang keempat adalah cinta nggak pakai alasan. Kenapa kamu mencintai? Karena cinta itu gadis, indah, dan agung. Titik. Dengan segala manifestasinya, dengan segala resikonya, dengan segala prasyaratnya. Itu level keempat. Para sufi kalau sudah mengalami level keempat biasanya masuk ke fase pengalaman batin yang disebut makrifat atau ekstase. Jadi kamu sudah cinta yang tanpa syarat sudah. Ketika cinta itu tanpa syarat, yang ada bukan orang yang mencintai, tapi orang yang dicintai. Makanya kalau kamu sudah jatuh cinta luar biasa, dirimu sendiri nggak ada sudah. Yang ada di pikiranmu hanya yang dicintai. Lihat TV, wah kalau dia nonton kayak gini biasanya seneng ya, biasanya suka acara apa ya kalau nonton TV. Mau ke warung, wah ini kalau teror kayak gini pacarku seneng ini. Mau kemana-mana kan yang ada dia, pacarnya.
Sufi juga begitu dia menyerahkan dirinya dalam cinta tanpa syarat pada Allah, maka yang jadi pertimbangannya, yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya hanya Allah. Makanya puncaknya kan kalau dia berjalan, bukan dia yang berjalan tapi Allah. Kalau dia menggerakkan tangan, bukan dia yang bergerak tapi Allah. Kalau dia ngomong, bukan dia yang ngomong tapi Allah. Wa maromaita idromaita walakin Allah haram. Nah itu puncaknya sudah. Kenapa? Karena relasi cinta ini relasi paling puncak. Ada banyak teori, ada banyak konsep, ada banyak filosofi, mulai Plato, Immanuel Kant, Aristoteles, semuanya punya. Next time kita bahas tentang cinta. Meskipun sebenarnya tidak sangat penting kami belajar filsafat cinta, yang sangat penting adalah berusahalah untuk selalu bersikap, berperilaku dalam koridor yang namanya cinta. Kalau dasarnya cinta, makanya tadi katanya Fletcher, perilaku apapun, keputusan apapun yang kamu ambil pasti baik. Dasarnya cinta itu berarti dasarnya adalah knowledge, respect, care, dan responsibility, maka hasilnya akan baik. Kalau kamu memutuskan sesuatu berdasarkan pengetahuan, berdasarkan penghargaanmu, berdasarkan kepedulianmu, dan berdasarkan tanggung jawabmu, insya Allah keputusan yang kamu ambil akan pas. Nah itu etika situasi. Jadi ketika memutuskan sesuatu, pahami dulu situasinya, knowledge, kemudian hargai kenyataannya, respect, peduli dengan kondisinya, care, dan responsibility, ikut bertanggung jawab. Dari situ keputusan moral pasti bagus. Sementara semua nilai moral yang lain tergantung sesuai situasinya. Oke, saya kira itu etika sudah selesai. Sebenarnya masih panjang. Nanti kalau ada waktu kuliah etika kita sambung sesi kedua entah kapan. Tapi bagi yang berminat, tak sebut beberapa teori paling mutakhir tentang etika. Ada antinaturalisme etik dari Edward Moll, ada etika nilainya Max Weller, ada emotivismenya Ayer, ada Sartre yang saya sebut-sebut tadi, ada teori namanya fenomenologi orang lain dari Levinas, ada behaviorismenya Skinner, ada Lawrence Kohlberg, tahap perkembangan moral. Lawrence Kohlberg yang terkenal karena bunuh diri, karena dia bunuh diri dengan cara nyemplung ke sungai sekalian mobilnya. Tidak tahu apa karena memang tahap perkembangan moralnya menuntut itu. Ada etika masa depannya Hans Jonas, ada McIntyre yang berusaha menghidupkan kembali etika keutamaan model Aristotelian, ada etika diskursusnya Habermas, atau manusia ironis liberal teorinya Richard Rorty. Ada beberapa yang lain, tapi yang paling populer itu. Jadi bagi yang tertarik dengan etika, kejar teori-teori biar tahu perkembangan terbaru. Kalau nunggu ngaji ini ya nanti lah. Kapan-kapan kita hidupkan lagi yang etika. 4 pertemuan ini sebenarnya baru dasar-dasar etika. Kita ngambil teori-teori etika paling besar, prinsip-prinsip dasar, mulai dari etika objektif, subjektif, deontologis, teleologis, kemudian etika altruisme, egoisme, dan relativisme, terakhir kemarin religius etik, dan hari ini etika situasi. Tapi saya dasar-dasar etika kamu sudah tahu, tinggal kuliah etika yang beneran. Ya, belajar etika yang beneran maksudnya. Kamu sudah ngerti gambarannya lah. Ya kalau lupa-lupa yang kemarin diputar lagi aja rekamannya, kan bisa di download itu kelihatan. Saya baru tahu kemarin kalau ada yang download-downloadan. Cuma kalau dengerin suara itu sendiri nggak enak luar biasa. Itu nggak akan dengerin rekamannya karena ya sudah bolak-balik orang itu suaranya kurang canggih wesben lah. Nanti kalau tak rekayasa ceramah mau Bung Karno kamu malah nggak enak. Jadi biar santai ya ngene kuwi suaraku ya kayak gini gayanya, jadi harap maklum. Nggak bisa berhati-hati, makanya kalau lagi ngomong filsafat yang berhati-hati jadi nggak nyambung.
dengan filsafat yang santai-santai aja. Oke, saya kira itu ya untuk malam ini. Minggu depan kita ngomong yang indah-indah. Setelah ngomong cinta-cintaan, sebenarnya kenapa saya tutup dengan etika situasi yang dasarnya cinta? Karena mulai minggu depan kita masuk ke etika situasi, ada beberapa hal yang pasti bersinggungan dengan yang namanya cinta, cuma fokusnya pada keindahan. Karena salah satu variabel cinta adalah keindahan, beauty. Kita mulai minggu depan, insya Allah semoga nggak banyak halangan untuk kosong. Makanya kita doakan semoga bisa lancar sampai kamu lulus, biar nanti dilanjutkan oleh adik kelasmu yang ngaji. Oke, ada pertanyaan? Alhamdulillah selalu nggak ada. Saya itu selalu lupa kalau ngomong mesti ke bawah. Cuma mau tak kasih sesi kasihan semalam. Ya next time lah, ditungguin aja pertanyaannya macam-macam. Nanti ada satu sesi yang pertanyaannya di awal kita kumpulin, terus setengah sesi yang belakang baru ceramah. Dikumpulin aja pertanyaannya, ada ganjelan apa mulai dari tema hari ini sampai tema bahkan tema yang sampai pertama juga boleh. Kalau saya nggak bisa jawab ya utang, nanti dicari jawabannya di luar, minggu depannya tak jawab lagi. Oke, saya kira itu. Saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.